Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pagi yang cerah ini untuk mengikuti pembelajaran Daring Pai dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran kelima, cinta Nabi dan Rasul. Hanya materi kita yang berbeda, itu hikmah dari kisah teladan Nabi Adam alaihi salam. Kompetensi dasar kita pun masih sama dengan minggu lalu, meyakini kebesaran kisah Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Adam, memahami kisah teladan Nabi Adam dan menceritakan kisah teladan Nabi Adam. Indikator kita menerima kebenaran kisah Nabi Adam dengan cara meyakininya, menunjukkan sikap pemaaf dan bertaubat, membedakan sikap bertaubat dan pemaaf, menceritakan kembali kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, hanya saja tujuan pembelajaran kita kali ini ada yang berbeda, yaitu menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah teladan Nabi Adam. Jika minggu dulu atau minggu yang telah lalu kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam yang mengajarkan kita untuk yang bisa kita contoh, yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meminta maaf dengan baik dan benar, serta juga bekerja keras. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang hikmah keteladanan atas cerita atau kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Sedikit ibu ulang kembali, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam juga disebut sebagai bapaknya manusia, atau kemarin disebut juga dengan, siapa yang masih ingat kemarin tentang Nabi Adam alaihissalam? Beliau adalah Abul Bashar, artinya nenek moyang manusia. Nah, Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan dengan adanya dibujuk oleh rayuan syaitan, yaitu memakan larangan memakan buah khuldi, sehingga Allah memberikan hukuman untuk dikirim ke dunia. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ada banyak hikmah yang dapat kita jadikan teladan. Di antaranya adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan atau dosa. Nabi Adam alaihissalam pernah terpengaruh godaan syaitan untuk memakan buah khuldi yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam sangat menyesali perbuatannya. Nabi Adam alaihissalam selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal yang dapat kita teladani. Meskipun kita berbuat kesalahan, berbuat ketidakbaikan atau berbuat dosa, akan tetapi alangkah sebaliknya kita harus dengan cepat atau dengan sesegera mungkin untuk memohon ampun dan memohon ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam bertaubat. Jadi untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dengan sebuah ucapan atau sebuah angan-angan, sebuah keinginan, tetapi juga melalui beberapa proses. Di antaranya kita harus mengakui kesalahan yang kita perbuat. Kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, jangan lagi mengulanginya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Misalnya kita telah mengambil barang milik orang lain, kita ingin bertobat
maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat dalam mengambil barang orang tersebut, dan kita harus meninggalkannya. Jangan lagi melakukan hal yang sama untuk mengambil barang tersebut, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berjanji kepada diri kita sendiri, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji inilah yang akan diingat selalu oleh Allah. Jika kita melanggarnya, maka taubat kita tadi hanya berbuah sia-sia. Keteladanan yang kedua dari kisah teladan Nabi Adam alaihissalam, hikmah yang dapat kita ambil yaitu menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan jelas sekali diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apa saja yang telah dilarang dan apa saja yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus meninggalkannya. Hindari dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Misal, Allah tadi memerintah kita untuk melakukan salat 5 waktu. Nah, maka kita dirikanlah salat itu dengan baik dan benar, dengan khusyuk, hanya dengan karena Allah, hanya dengan keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita meninggalkannya atau kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, hindarilah kemurkaan Allah ini agar kita tidak termasuk golongan-golongan yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, dengan contoh tersebut kita harus melakukan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Atau juga kita dilarang untuk yang biasa dilarang oleh Allah, yaitu misalnya kita berbohong. Itu contoh yang kecil. Maka hindarilah perilaku berbohong itu, karena itu selain dimurka oleh Allah, kita juga mendapat kerugian. Kerugiannya kita bisa tidak dipercaya oleh teman lagi, kita bisa tidak memiliki teman lagi karena teman tidak akan menyukai orang yang tidak jujur. Keteladanan yang ketiga, senang bekerja keras dan berusaha ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke dunia. Mereka harus bekerja keras dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai hamba Allah harus begitu. Jika ingin pandai, maka harus giat dan tekun dalam belajar. Ini contohnya, misalnya kalian sendiri sebagai siswa, sebagai murid sekolah, sebagai pelajar, sudah sepatutnya dan sudah kewajibannya untuk belajar dengan giat dan tekun agar kita berhasil nantinya dalam mencapai impian dan cita-cita. Jika kita saja hanya berpangku tangan, hanya berdoa, mana ada kesuksesan itu yang akan mendatangi kita. Malah keburukanlah dan kegagalanlah yang akan mendatangi kita. Jika kita selalu bekerja keras, berdoa, ikhtiar, insya Allah segala yang kita impikan dan segala yang kita cita-citakan akan segera tercapai. Nah, anak-anak, mungkin itu tadi ada beberapa dari hikmah keteladanan yang dapat kita ambil dari cerita atau kisah teladan Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalian bisa untuk bertanya langsung kepada ibu ataupun juga kepada kedua orang tua kalian, atau kepada guru, ustadzah mengaji kalian, atau juga bisa melihat di tayangan sosial media melalui YouTube, melalui internet, atau apa saja yang berkaitan dengan hikmah keteladanan cerita atau kisah teladan Nabi Adam alaihi salam. Anak-anak, seperti biasa, ibu menyampaikan kembali untuk pembelajaran minggu depan. Nah, kalian harus mempersiapkan diri untuk kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Kalian bisa belajar terlebih dahulu lewat sosial media ataupun juga buku-buku referensi yang telah kalian miliki. Kalian baca terlebih dahulu karena minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, silahkan kita mari berdoa bersama-sama, karena insya Allah dengan doa kita bersama Allah akan memberikan kemudahan dan bahkan menjadikan kegiatan pembelajaran kita ini sebagai dari pahala yang berlipat ganda. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arina batila batilan warzuqna jitinabah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.